kuliah di ULM di jurusan kesehatan masyarakat. Tapi gimana ya kuliah di sana? Apalagi di jurusan Kesmas. Kayaknya aku harus cari tahu tentang visi, misi, dan hal-hal lain mengenai jurusan Kesmas. Iya bener-bener. Oke. Wah, lumayan banyak nih videonya. Yang mana ya? Yang ini aja kali ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lambung mangkurat kedar. Perkenalkan, saya Winda Wulansari dengan NIM 25109121200019. Saya dari Program Studi Kesehatan Masyarakat FKIK ULM. Bersama saya, mari mengenal lebih jauh Prodi Kesmas FKIK ULM. Mulai dari visi, misi, tujuan, profil lulusan, dan 8 kompetensi dasar sarjana di Prodi Kesehatan Masyarakat. Visi program studi kesehatan masyarakat yaitu menjadi program studi unggulan di bidang kesehatan masyarakat yang berdaya saing global dan berkontribusi melalui inovasi, nilai-nilai humaniora, berkarakter kewirausahaan, berbasis lingkungan lahan basah. Selanjutnya, misi program studi kesehatan masyarakat yang pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan kesehatan masyarakat yang unggul, kompeten, memiliki nilai-nilai humaniora, dan berkarakter kewirausahaan dengan kekhasan lokal lingkungan lahan basah. Kedua, mengembangkan penelitian yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan masyarakat yang relevan dengan isu-isu strategis lingkungan lahan basah. Ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya di lingkungan lahan basah. Yang keempat, mewujudkan tata kelola program studi yang adaptif dan sesuai dengan prinsip good governance serta berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Kelima, membangun kerjasama strategis dengan institusi nasional dan internasional dalam rangka penguatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Selanjutnya, tujuan program studi kesehatan masyarakat yang pertama yaitu tercapainya lulusan sarjana kesehatan masyarakat yang unggul, berkarakter kewirausahaan, dan kompeten dalam merancang solusi kesehatan berbasis potensi lingkungan lahan basah. Kedua, terbangunnya ekosistem penelitian berbasis kearifan lokal lahan basah yang berkontribusi terhadap pengembangan iptek di bidang kesehatan masyarakat. Ketiga, terrealisasinya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program pengabdian yang berbasis riset dan penyebarluasan hasil inovasi di bidang iptek kesehatan masyarakat. Keempat, terlaksananya tata kelola program studi yang adaptif, akuntabel, dan berkualitas berdasarkan prinsip good governance dalam rangka mendukung mutu pendidikan tinggi. Dan yang kelima, terjalinnya kerjasama strategis nasional dan internasional dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan teknologi di bidang kesehatan masyarakat. Selanjutnya mengenai profil lulusan. Karakter lulusan seorang sarjana kesehatan masyarakat adalah manajer, inovator, researcher, apprenticer, komunitarian, leader, dan educator miracle. Dari karakter tersebut, maka profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat berpedoman pada karakter seorang tenaga kesehatan masyarakat yang profesional, yakni manajer, leader,
researcher, edukator, komunikator, entrepreneur, dan konsultan. Berdasarkan hal tersebut, maka profil lulusan Program Studi Kesehatan Masyarakat PSKM FKIK ULM adalah sarjana kesehatan masyarakat yang mampu menjadi seorang manajer, pemimpin, peneliti, pendidik atau penyuluh atau pemberdayaan masyarakat, influencer atau advokator atau negosiator, wirausahawan, dan konsultan di bidang kesehatan masyarakat, serta mampu melakukan analisis situasi kesehatan berdasarkan evidence-based permasalahan dan menjawab kebutuhan masyarakat. Berikutnya, mengenai 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Pendidikan tinggi kesehatan masyarakat dalam mendidik seorang calon sarjana kesehatan masyarakat berdasarkan 8 kompetensi utama yang dijabarkan menjadi 1. Mampu menerapkan pengkajian dan analisis situasi, analysis and assessment skill di bidang Kesmas pada kegiatan tingkat layanan kesehatan primer dan pendekatan interdisiplin. Kedua, mampu mereplikasi pengembangan kebijakan dan perencanaan kesehatan, policy development and program planning skill, bidang Kesmas pada kegiatan tingkat layanan kesehatan primer dan pendekatan interdisiplin. Ketiga, mampu mempraktekkan komunikasi secara efektif, communication skill yang sesuai untuk kegiatan promotif dan preventif di bidang kesehatan masyarakat. Keempat, mampu melakukan penyesuaian dengan budaya setempat, cultural competency, atau local wisdom skill dalam kegiatan promotif dan preventif di bidang Kesmas. Kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat, community dimensions of practice pada kegiatan promotif dan preventif di bidang Kesmas. Keenam, mampu menerapkan prinsip-prinsip perencanaan dan pengelolaan sumber daya atau dana, resources, or financial planning and management skill di bidang Kesmas pada kegiatan di tingkat layanan kesehatan primer dengan pendekatan interdisiplin. Ketujuh, mampu menerapkan kepemimpinan dan berpikir sistem, leadership and system thinking or total system skill di bidang Kesmas pada tingkat layanan kesehatan primer dengan pendekatan interdisiplin. Dan yang kedelapan, mampu menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan kewirausahaan, entrepreneurial skills di bidang Kesmas. Demikian pemaparan visi, misi, tujuan, serta profil lulusan dan 8 kompetensi dasar sarjana kesehatan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.